Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut belajar IPA kelas 9 yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Ini adalah video yang kedua. Video yang pertama kita sudah membahas tentang alat reproduksi pada laki-laki. Dan di video kali ini kita akan membahas alat reproduksi pada wanita. Tujuan kita belajar ini adalah untuk agar tahu dan agar kita lebih peduli terhadap organ reproduksi yang kita miliki, serta agar kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alat reproduksi pada wanita dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi perempuan yang terletak di luar ada dua, yaitu pulpa dan labium. Pulpa yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu bibir kanan dan bibir kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam pulpa bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Dan satu lagi di ujung pulpa terdapat klitoris, di mana klitoris ini terdapat banyak saraf-saraf yang menyebabkan menjadi sangat sensitif bagi wanita. Selanjutnya, alat reproduksi bagian dalam pada perempuan antara lain terdiri atas ovarium, tuba fallopi, uterus, infundibulum, fimbriae, endometrium, serviks, dan vagina. Dan untuk memahami ini, kita bisa lihat dari gambar. Ini adalah gambar dari alat reproduksi wanita bagian dalam. Fungsi utama dari alat reproduksi wanita bagian dalam ini ada dua. Yang pertama, untuk menghasilkan ovum dan menyalurkannya. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk menyokong pertumbuhan janin, tempat menyimpan janin di dalam ruangan ini. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari organ yang paling dalam, yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium ini berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran kurang lebih 4 x 3 x 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang biak sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran sel telur atau tuba fallopi. Nah, saat ini kalian telah mengetahui bahwa jumlah ovarium yang dimiliki oleh perempuan ada 2 buah. Nah, apakah kedua ovarium tersebut akan melepaskan sel telur bersamaan? Biasanya setiap ovarium akan bergiliran melepaskan ovum atau sel telur setiap bulannya. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena diangkat melalui proses operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur. Seperti yang sudah tadi disebutkan, bahwa sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari ovarium menuju tuba fallopi atau oviduct. Saluran telur atau tuba fallopi berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum yang ditutupi fimbriae. Fimbriae ini menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium.
Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Nah, yang selanjutnya adalah rahim atau uterus. Uterus merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kandung kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Nah, plasenta ini merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi bulanan yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Yang berikutnya adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks leher rahim. Vagina selain berfungsi sebagai organ reproduksi, berfungsi juga sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang akan menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir atau vagina. Pada bagian selanjutnya, kalian akan mempelajari gaya gesek dan gaya dorong yang terjadi pada rahim dan beberapa organ reproduksi seorang ibu. Dengan demikian, kalian akan dapat mengetahui betapa beratnya perjuangan ibu pada saat melahirkan. Oleh sebab itu, kalian harus menghormati dan berbakti kepada ibu. Tahukah kalian bahwa selaput darah merupakan selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah? Selaput darah tersebut dapat robek karena aktivitas yang membahayakan. Oleh sebab itu, kepada kalian yang perempuan, selalu berhati-hatilah agar selaput darahmu tidak rusak dengan cara tidak melakukan aktivitas yang membahayakan. Mungkin saat ini kalian bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan selaput darah kepada kaum perempuan? Tentunya Tuhan menganugerahkan selaput darah kepada kaum perempuan bukan tanpa tujuan. Tujuan utama dari penciptaan selaput darah adalah agar perempuan dapat menjaga diri untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan, terutama dari perbuatan tercela yang melanggar norma sosial dan agama. Oke, sebelum video ini berakhir, saya akan kasih beberapa istilah pada reproduksi wanita. Yang pertama adalah oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum atau sel telur di dalam ovarium. Yang kedua ada istilah ovulasi. Ovulasi ini adalah pelepasan sel telur, dalam hal ini oosit sekunder, dari folikel matang di ovarium. Yang ketiga ada yang namanya fertilisasi. Fertilisasi ini adalah proses pembuahan ovum oleh spermatozoa di tuba Fallopi. Kemudian yang keempat ada implantasi atau nidasi. Implantasi ini adalah tertanamnya embrio pada dinding endometrium di dalam uterus atau rahim. Yang terakhir ada yang namanya menstruasi atau head, yaitu meluruhnya endometrium pada uterus
yang mengakibatkan pendarahan yang terjadi secara periodik bila sel telur ini yang dioperasikan tidak dibuahi. Bila sel telur yang dioperasikan tidak dibuahi. Nah, mungkin sekian pembelajaran alat reproduksi pada wanita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edisi video pembelajaran IPA yang selanjutnya, yaitu mengenai spermatogenesis atau proses pembentukan sperma, kemudian oogenesis atau proses pembentukan sel telur, dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.